Iya, jadi enak. Iya, jadi enak. Nah, ini nih sepeda. Semisal, gas dong. Ada. Kalau misalkan ada anjay, buset, gue mau crossing. Ada benang layangan, ngeri. What up, fellas? Balik lagi sama gue di jalanan kota Bandung. Hari ini rute yang seperti biasanya gue lewatin. Anjay, rombongan ini dari tadi gue mau opening sama kepotong-potong. Mau nyelip nanggung, nggak nyelip gue susah berisik. Ya udahlah, ikutin aja lah. Ya, iya jadi enak. Iya jadi enak. Jadi enak. Nah, terus nggak apa-apa. Sini aja biar nggak berisik. Salahnya rombongannya panjang, bahaya kalau misalkan kita ada di tengah-tengahnya. Misahin. Mantap, si bapak polisi mantap pak. Oke, terima kasih dulu. Keren. Nah ini nih sepeda. Not a good idea lewat sini kayaknya panas. Kita belok lagi aja di depan. Ya hari ini gue mau bahas isu yang agak-agak pro dan kontra. Agak-agak sensitif sih kayaknya ini isunya. Isunya adalah isu soal sepeda. Ya sekarang di masa-masa transisi PSBB dan ya sebenarnya sih masih masa PSBB, cuma orang-orangnya udah mulai pada keluar. Ya yang gua lihat ya mungkin jadi kayak semacam tren gitu ya, tren buat kemana-mana pakai sepeda gitu. Ini cuman opini gua pribadi dan jangan di ini jangan disalah artikan, karena gue pun sebenarnya punya teman-teman yang hobi cycling dari dulu, bukan pas baru-baru ini doang. Jadi yang mau gue bahas sekarang sebenarnya tentang aturan yang tidak tertulis, karena sepeda itu nggak punya aturan yang tertulis. Cuma kalau gue lihat di jalanan, kayaknya kalau misalkan yang pakai sepeda itu malah mirip hampir-hampir arogan. Sebagian sih sebenarnya, nggak semuanya. Kayak teman-teman gue juga kalau misalkan cycling pasti mereka taat aturan, ngikutin lampu merah gitu. Kayak kemarin gue lihat di postingan Instagram, jadi di daerah Merdeka mungkin memang kalau untuk kendaraan bermotor itu nggak boleh melawan arah di situ kan. Cuma mungkin kalau misalkan sepeda ngerasanya karena ukurannya kecil dan mereka nggak bisa ditilang, jadi mereka ngelawan arah. Sebetulnya kalau menurut gua, semisal gas dong. Ada. Jujur cakep dong. Sebenarnya menurut gua kalau misalkan memang mau sepedahan nggak masalah. Toh jalan juga milik bersama. Tapi jangan jangan ngabisin lapak orang. Kalau misalkan mau sepedahan rombongan, kemarin juga gue sempat lihat ada, memang dia yang pro cycling gitu, memang dia dari dulu kemana-mana pakai sepeda. Dia tuh tertib, jadi giliran lampu merah dia berhenti. Nanti kalau misalkan di jalanan lagi rombongan, dia dua jalur nih, dua baris maksimal. Giliran ada kendaraan di belakangnya atau misalkan jalannya agak sempit, dia masuk ke barisan yang satu. Kan kalau gitu enak, jadi nggak sama-sama nggak ngerugiin di jalannya. Cuma rata-rata mungkin karena mereka masih baru-baru cycling, jadi belum ngerti aturannya seperti apa. Yang gue lihat tuh jadi kayak mereka jalan sampai 3 baris, terus
Giliran diingetin pakai klakson ngotot, dan kadang-kadang malah melototin gua. Waktu itu ada footage-footage yang gua hapus karena tadinya gua pikir udahlah mungkin gua doang yang terlalu sensi jadi nggak usah dibahas, tapi ternyata sekarang jadi masalah juga sih. Sebenarnya sepedahan itu bagus, goes itu sehat, itu yang gue lihat dari teman-teman gue. Cuma biasanya di kiri, nggak di kanan, nggak di kanan. Terus jangan ngabisin jalur orang, karena kan di jalanan tuh bukan cuma sepeda, bukan cuma motor, tapi kan ada sepeda, ada motor, ada mobil, ada yang jalan kaki malah di trotoar. Jadi kalau misalkan sepedahan, ya ingatlah kalau teman-teman tuh lagi di jalanan yang masih ada orang lain di dalamnya, karena jalanan itu milik bersama. Dan kenapa gue bilang yang sepedahan mendingan di sebelah kiri, karena kan speednya nggak akan bisa ngelebihin speed motor atau mobil kalau misalkan jalan-jalan nanjak apa lurus gitu, kecuali kalau turunan ya nggak tahu, kalau misalkan orangnya agak-agak barbar gitu main goes cepat tenaga. Tapi kalau misalkan jalan-jalannya yang pendek, jalan yang nanjak gitu, coba aja di sebelah kiri, karena speednya nggak akan balance sama kendaraan yang lain. Intinya sih kalau menurut gue jangan ngerugiin orang lain karena kita pakai jalannya bareng-bareng. Ingat, pokoknya kita pakai jalannya bareng-bareng. Toh pengendara motor juga kalau memang mereka ngerti pasti akan saling menghargai di jalanan. Aduh, ini Mark 7 ganteng kali. Aduh, hot hatch, dream car. Ya balik lagi ke topik pembicaraan tadi. Sebetulnya tiap kendaraan, tiap komunitas, apapun itu pasti ada oknum yang kurang bertanggung jawab yang akan mencoreng nama baik penggunanya secara keseluruhan. Kayak oknum-oknum pesepeda pun nggak sedikit gitu, dia mereka yang kayak lampu merah main terobos aja, terus lewatin jalan berlawanan mereka agak ke tengah. Sebetulnya kendaraan yang lain juga sama, motor mobil pun sebenarnya ada aja sih oknum-oknum yang seperti itu. Cuma sekarang karena mungkin lagi hype-nya sepeda, jadi sepeda yang diangkat sama orang-orang, bukan digendong. Isu sepeda yang diangkat sama orang-orang karena memang lagi hype dan banyak orang yang lagi menggandrungi sepeda. Jadi ya menurut opini pribadi gue sih seperti itu. Teman-teman yang kalau misalkan bersepeda, gue mohon agak sedikit memberikan ruang kita saling menghargai, karena untuk para pengendara motor dan mobil juga sebetulnya mereka pasti akan menghargai kalau misalkan si yang pakai sepedanya tuh kasarnya tuh rapi, nggak ugal-ugalan, arogan. Sebetulnya ugal-ugalan sepeda kayak apa sih? Ya cuma ya jangan saling merugikan karena kita menggunakan jalan yang sama. Padahal sebetulnya komunitas-komunitas pesepeda yang orang-orangnya, maksudnya yang gua kenal dari dulu tuh, mereka tuh rapi loh kalau di jalan, respect, saling respect sama pengguna jalan yang lain. Bahkan kalau misalkan mereka capek, mereka tuh kayak nuntun sepedanya di jalan raya dan mereka jalan di trotoar. Gila nggak tuh, saking respectnya sama pengguna jalan yang lain. Kalau sekarang kadang-kadang ada yang udah capek naik ke trotoar, terus mereka masih digoes aja di trotoar. Jadi semua balik lagi kepada pribadinya masing-masing, dan tidak semua pengguna sepeda arogan, tidak semua pengguna sepeda motor barbar, dan juga nggak semua pengguna mobil itu sombong. Banyak kok yang pada baik-baik. Jadi di jalanan itu daripada
saling emosi daripada nambah musuh, mendingan kita nambah temen. Ya mungkin segitu aja opini pribadi dari gua. Kalau misalkan ada anjay, buset, gua mau closing, ada benang layangan, ngeri. Aduh, tegang gua. Ntar reboot dulu, shutdown, restart. Ntar gua masih kaget anjir. Lecet nggak ya helm gua? Ya mungkin cukup sampai di sini aja video untuk hari ini. Semua yang gue omongin itu berdasarkan opini pribadi gue, dan kalau misalkan ada yang tersinggung atau ada kurang lebihnya gue mohon maaf, karena gue cuman mau mengungkapkan apa yang gue rasain di jalanan. Dan gue juga tahu para pesepeda pun sebetulnya tidak seburuk yang dibicarakan orang, terutama pesepeda-pesepeda yang senior, yang udah lama gitu mereka cycling. Pasti gue yakin mereka lebih respect sama orang-orang kok. Oke, video hari ini gue tutup sampai di sini aja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada yang kesinggung. Terima kasih sudah menonton dan see you on my next video. Bye bye.